Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Marmono Singgi MSI selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perbankan syariah dan teman-teman yang sudah menonton video ini. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Yeni Fatmawati dengan NIM 230803102046. Di sini saya akan memaparkan materi tentang akuntansi transaksi dana zakat dan dana kebajikan. Selamat menonton ya. Nah, zakat itu sendiri merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi syarat untuk memberikan sebagian hartanya kepada mereka yang berhak. Ketika zakat dikelola oleh lembaga seperti bank syariah, proses pencatatannya itu harus sesuai standar akuntansi agar aliran dananya itu jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam laporan keuangan bank syariah, dana zakat itu mencakup sumber dana zakat, yaitu baik dari internal maupun eksternal. Yang kedua adalah penggunaan atau penyaluran dana zakat dan saldo dana zakat yang belum disalurkan pada akhir periode. Sumber dana zakat ini terdiri dari dua kelompok utama. Yang pertama itu sumber internal, yaitu zakat yang berasal dari dalam entitas bank. Misalnya zakat dari laba perusahaan, zakat pegawai, atau kontribusi dari komisaris. Yang kedua itu sumber eksternal, yaitu zakat dari nasabah atau masyarakat yang mempercayakan penyaluran zakatnya kepada bank syariah. Bank syariah wajib mematuhi ketentuan syariah, yaitu menyalurkan zakat hanya kepada 8 golongan atau asnaf. Yang pertama itu ada fakir, kedua miskin, 3 amil, 4 mu'alaf, 5 rikob, 6 gorimin, 7 fisabilillah, dan yang terakhir yaitu ibnu sabil. Penyaluran di luar 8 golongan itu tidak diperbolehkan. Nah, selanjutnya yaitu akuntansi dan jurnal untuk transaksi dana zakat. Jadi saat penerimaan dana zakat itu, bank tidak mengakui dana tersebut sebagai pendapatan, melainkan sebagai amanah atau kewajiban yang harus disalurkan. Oleh karena itu, jurnalnya yaitu kas atau bank bertambah dan utang zakat itu bertambah juga. Akun utang dana zakat ini menunjukkan bahwa bank memiliki kewajiban untuk menyalurkan dana tersebut kepada mustahik atau 8 golongan itu. Nah, ketika dana zakat disalurkan kepada penerima, bank akan mengurangi kewajiban tadi. Jurnalnya yaitu utang dana zakat pada kas atau bank. Dengan jurnal ini kita dapat melihat bahwa biaya atau beban tidak digunakan karena dana zakat itu bukanlah beban operasional bank. Dan ketika saldo zakat yang belum disalurkan akan dilaporkan sebagai kewajiban. Hal ini menunjukkan bahwa bank belum menuntaskan amanah penyaluran zakat tersebut. Dana zakat itu tidak boleh digunakan untuk menutup kerugian aset produktif atau untuk kebutuhan operasional bank. Dana zakat hanya boleh digunakan untuk tujuan yang sudah ditentukan oleh syariah. Setelah memahami jurnal, kita masuk ke penyusunan laporan. Laporan untuk dana zakat disebut laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Laporan ini menunjukkan seluruh aktivitas penerimaan dan penyaluran zakat dalam satu periode keuangan. Elemen yang dicatat itu meliputi yang pertama itu ada saldo awal dana zakat pada awal periode. Yang kedua, penerimaan zakat baik dari internal maupun eksternal. Yang ketiga, penyaluran zakat yang dirinci sesuai asnaf. Dan yang keempat yaitu saldo akhir, yaitu dana zakat yang masih tersisa dan belum disalurkan. Tujuan laporan ini adalah memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat, nasabah, dan regulator mengenai bagaimana dana zakat dikelola dan seberapa besar kontribusi sosial yang telah diberikan bank syariah dalam periode tersebut. Karena dana zakat merupakan dana publik, maka transparansi sangat ditekankan. Dalam laporan keuangan, ada informasi yang wajib diungkapkan terkait dana zakat. Beberapa poin pengungkapan yang harus disertakan bank syariah antara lain, yang pertama itu ada penjelasan mengenai sumber dana zakat, yang kedua kebijakan penyaluran dana zakat, yang ketiga rincian penyaluran kepada 8 asnaf, yang keempat serta proporsi dana yang diberikan kepada pihak berelasi ataupun pihak ketiga. Dengan pengungkapan ini, masyarakat dapat menilai transparansi, kebijakan, dan efektivitas penyaluran dana zakat.
Nah, selanjutnya yaitu definisi dana kebajikan. Dana kebajikan itu sendiri merupakan dana sosial di luar zakat yang dikelola oleh bank syariah dan bersumber dari masyarakat maupun aktivitas bank tertentu. Jika pada standar lama PSAK 59, dana ini disebut sebagai KORT. Maka dalam PSAK 101 dan PAPSI 2013 istilahnya diganti menjadi dana kebajikan agar penggunaannya itu lebih fleksibel. Sumber dana kebajikan ini sangat beragam, antara lain ada infak dan sedekah, hasil pengelolaan wakaf, denda, pendapatan non-halal, hibah atau sumbangan, dan pengembalian dana kebajikan produktif. Dana kebajikan digunakan untuk berbagai kepentingan sosial, misalnya bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan bencana, pemberdayaan usaha kecil, dan bentuk kebaikan lainnya. Dana ini sama sekali tidak boleh digunakan untuk kebutuhan operasional bank. Seperti dana zakat, dana kebajikan ini juga memiliki pencatatan akuntansi tersendiri. Yang pertama itu saat penerimaan dana zakat. Maka jurnalnya itu kas atau bank pada dana kebajikan. Ini menunjukkan bahwa dana kebajikan itu bukan pendapatan bank, tetapi amanah. Dan yang kedua itu saat penyaluran dana kebajikan. Jurnalnya itu dana kebajikan pada kas atau bank. Yang ketiga ada pendapatan non-halal. Pendapatan non-halal ini misalnya bunga bank konvensional wajib dipisahkan dan tidak boleh digunakan untuk keperluan lainnya. Jurnalnya itu kas atau bank pada dana kebajikan pendapatan non-halal. Dan yang keempat yaitu pengembalian dana kebajikan produktif. Jika sebelumnya bank memberi bantuan produktif seperti modal usaha, lalu penerima mengembalikannya itu jurnalnya kas atau bank pada dana kebajikan pengembalian. Semua pencatatan ini memastikan dana kebajikan tetap terkelola dengan rapi, jelas, dan tidak tercampur dengan operasional bank. Untuk dana kebajikan, laporan yang dibuat adalah laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Strukturnya hampir sama dengan laporan dana zakat, yaitu terdiri dari saldo awal dana kebajikan, penerimaan selama periode, penyaluran dana kebajikan, serta saldo akhir. Laporan ini memperhatikan seberapa besar bank berkontribusi dalam kegiatan sosial. Laporan dana kebajikan sangat penting karena dana tersebut berasal dari masyarakat dan harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Pengungkapan dana kewajiban ini mencangkup yang pertama, sumber dan alasan diterimanya pendapatan non-halal. Yang kedua, kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima. Yang ketiga, jumlah dana yang diberikan kepada pihak berelasi maupun pihak ketiga. Dan yang terakhir yaitu informasi tambahan yang bisa menunjukkan transparansi bank dalam pengelolaan dana sosial. Pengungkapan ini menjadi penting untuk menjaga reputasi bank syariah agar dipercaya oleh masyarakat. Sebagai kesimpulan, baik dana zakat maupun dana kebajikan merupakan bagian yang sangat penting dari operasional bank syariah. Kedua dana ini menunjukkan bagaimana bank menjalankan fungsi sosialnya. Dana zakat bersifat wajib dan disalurkan kepada 8 golongan penerima, sedangkan dana kebajikan bersumber dari kegiatan sosial yang lebih luas, seperti infak, sedekah, ataupun pendapatan non-halal. Keduanya memiliki jurnal akuntansi yang berbeda, tetapi sama-sama membutuhkan pencatatan yang rapi dan transparansi penuh. Bank syariah wajib menyusun laporan sumber dan penggunaan dana, serta melakukan pengungkapan lengkap sesuai dengan PSAK 101, agar masyarakat itu dapat menilai akuntabilitas dan integritas pengelolaan dana sosial tersebut. Dengan pemahaman ini, kita dapat melihat bagaimana bank syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada tanggung jawab sosial. Demikian presentasi saya mengenai akuntansi transaksi dana zakat dan dana kebajikan. Semoga materi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana bank syariah mengelola dana sosial secara profesional dan sesuai prinsip syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Gak usah ditanya capek apa enggak capek.